Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-ayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sebuah nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan uang. Andai kita punya uang banyak, katakanlah ratusan miliar bahkan triliun, tentu kita tidak bisa dan tidak mau menukar kesehatan kita itu dengan uang sebanyak apapun. Tentu di antara kita tidak mau jika uang kita banyak tetapi kita, mohon maaf, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa buang air besar dan buang air kecil, dan tidak bisa merasakan nikmatnya sehat. Betapa mahal harga kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sebuah masjid. Langkah kaki kita semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan saksi nanti di hadapan Allah sebagai amal-amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa agama kita, agama Islam, itu adalah agama yang mengatur secara detail, secara rinci seluruh problematika manusia. Islam mengatur rinci detail perkara sholat, ya, dari mulai antum ngambil air wudu, kemudian bagaimana kalau wudunya batal, bagaimana kalau airnya tidak ada, ya, bagaimana kalau airnya ada tetapi dia tidak sampai takaran tertentu, bagaimana airnya ada tapi dia tercampur, misalnya airnya air kelapa atau air kopi atau air teh, boleh atau tidak berwudu bersuci dengan hal seperti itu. Islam membahas dengan detail, ya. Nah, kalau Islam membahas sangat detail dalam perkara yang disebut dengan ibadah, ya, salat, haji, ya, zakat, saum, Islam membahas dengan detail perkara itu, berarti Islam juga membahas secara detail tentang bagaimana berpakaian. Bajunya laki-laki seperti apa, bajunya perempuan seperti apa, kapan boleh dibuka, kapan tidak boleh dibuka, kepada siapa boleh dibuka, kepada siapa harus ditutup, bagian mana boleh dibuka, bagian mana harus ditutup. Islam detail sekali dalam perkara itu. Setahu saya tidak ada agama seperti Islam yang membahas detail dari mulai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mulai makan sampai kita tidur lagi. Tidak ada agama seperti Islam yang membahas hidup manusia dari mulai tidur sampai tidur lagi, dari mulai hidup sampai mengantar ke liang lahat, detail, ya. Nah, maka mari kita lihat bagaimana Islam memandang tentang pakaian laki-laki dan pakaian perempuan, ya. Tetapi saya akan bahas dulu secara umum, ya. Yang pertama tentang aurat laki-laki, ya. Ini tentu kita sudah banyak mafhum, ya. Tapi banyak di antara kita yang jalan-jalan, ya, yang keluar rumah, laki-laki masih belum paham mana batas aurat mereka. Rasulullah SAW bersabda, ya, jika di antara kalian, ya, yang menikahkan pembantu, baik seorang budak atau pegawainya, hendaklah ia tidak melihat bagian tubuh antara pusar dan lututnya. Ini hadis menjelaskan bahwa batasan, ya, aurat, ya, dari laki-laki, ya, adalah pusar hingga lutut. Jadi paha laki-laki itu aurat, ya. Nah, oleh karena itu laki-laki kalau main bola itu celananya dipanjangkan
atau kalaupun tidak ditaruh di bawah lutut segini. Kenapa? Agar olahraganya tetap sehat, tetapi auratnya juga tidak terlihat. Ya. Nah, oleh karena itu Islam menjelaskan batasan itu, ya, melalui banyak hadis dari Rasulullah SAW. Aurat laki-laki ialah antara pusar sampai lutut. Jadi aurat itu Islam sudah menentukan. Ustadz, kenapa sih kok aurat laki-laki paha atau pusar? Emangnya merangsang ngelihat paha laki-laki? Ini bukan masalah rangsang-merangsang. Ini masalahnya yang paling tahu batasan mana yang boleh dilihat atau tidak, itu yang menciptakan manusia. Jadi kalau Allah katakan bahwa aurat laki-laki itu adalah ini dan ini, maka kita tidak bisa berkata kenapa begini dan begitu. Ya, contoh, ya, sholat isya berapa rakaat, Mas? 4. Subuh berapa? 2. Kenapa subuh 2, isya 4? Menurut saya lebih enak subuh itu 4. Kenapa? Lagi seger-segernya. Harusnya subuh itu lebih banyak gerakan gitu. Mumpung masih pagi. Isya itu harusnya lagi ngantuk-ngantuknya, harusnya 2. Kenapa? Orang udah capek, pulang kerja, macet dan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kenapa subuh itu justru 2, isya malah 4. Ya. Coba siapa yang tahu berapa pahala sholat di Masjid Nabawi? Berapa? 1000 kali dari sholat di masjid biasa. Sholat di masjid alumni berapa pahalanya kalau berjamaah? Ya, cuma 27 kali lipat. Apa bedanya Masjid Alumni dengan Masjid Nabawi? Sama-sama masjid. Cuma kenapa kemudian sholat di sana 1000 dan sholat di masjid, ya, yang namanya Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan sholat di Masjid Nabawi? Apa bedanya? Sama-sama masjid. Ya, bagi antum yang sudah pernah berangkat umroh, coba lihat, sama-sama masjid, nggak ada bedanya. Cuma bedanya satu aja, di situ ada makam Rasulullah, udah gitu doang. Yang satu ada Ka'bah, udah gitu aja. Yang lain sama masjid semua. Artinya apa? Sama sekali kita tidak mengerti mengapa aurat laki-laki itu hanya pusar sampai lutut. Tidak diberitahu kenapa. Jadi mulai sekarang nggak boleh, ya, ada laki-laki yang sholat celana sininya robek. Ya, kalau dulu zaman jahiliyah saya sholat begitu, sininya robek, jeans. Nah, terus kalau mau sholat saya pakai kain sal. Jadi sal itu ditutup, ya, karena mau sholat aja. Nanti begitu assalamualaikum warahmatullah, saya buka lagi kainnya. Jadi celana robek, hobi saya. Saya hobi itu dulu pakai celana robek sama celana yang sininya hancur. Ya, jadi kalau mahasiswa celananya belel, itu mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa rapi, wangi, bersih kayak antum, bukan mahasiswa itu. Itu sudah karyawan. Kalau mahasiswa itu harus jorok, itu kesan saya dulu tuh. Ya, mahasiswa itu harus dekil, bau apek, itu mahasiswa. Kalau mahasiswa rapi, bukan mahasiswa, gitu ya. Jadi aurat laki-laki itu beda dengan, ya, aurat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Maka, ya, laki-laki pun dibedakan juga mana baju yang boleh dipakai, bahannya bahan apa, dan siapa yang boleh memakainya. Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Baginda memerintahkan kami menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, menunaikan sumpah dengan benar, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan dan memberi salam. Baginda melarang kami memakai cincin emas, minum dengan minum bekas dari minuman perak, hamparan sutra, pakaian buatan kasiyi, yaitu pakaian berjalur dibuat dari sutra, dan serta mengenakan pakaian sutra tebal, sutra halus dan sejenisnya. Jadi laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki boleh pakai cincin emas, perempuan boleh pakai cincin emas, laki-laki tidak boleh. Kalau antum tanya lagi, kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, laki-laki boleh pakai sutra, perempuan boleh pakai sutra, laki-laki tidak boleh pakai sutra, baik dia tebal ataupun bahannya tipis. Saya suka pakai batik, suka banget pakai batik, tapi pingin pakai batik sutra. Tapi karena Allah melarang, maka ya saya nggak pakai, ya, nggak pakai. Padahal batik sutra itu keren, bahannya beda, Mas. Dia lebih licin dan kelihatan lebih mewah, ya.
Nah, Islam melarang seperti itu, nggak boleh. Pernah di zaman sahabat, ya, Rasulullah SAW menegur salah seorang sahabat karena baju sutranya itu dilinting-linting di leher. Kemudian Rasul bertanya, apakah engkau sudah masuk Islam? Iya ya Rasulullah, hamba sudah muslim. Itu sutra kenapa masih melingkar di lehermu? Maka lantas hari itu detik itu juga sutranya dibuka, langsung dirobek-robek, nggak jadi dipakai. Mereka tidak berani, ya, melawan perintah Rasulullah SAW. Tapi ada seorang sahabat, ya, yang bajunya harus sutra. Kenapa? Karena dia kalau pakai baju biasa badannya gatal semua. Keren ya Mas ya. Jadi pakai baju biasa badannya gatal, alergi dia. Sorry, nggak level pakai baju biasa. Bajunya harus sutra. Kalau kita kan nggak, justru pakai sutra malah alergi. Besok nggak bisa tidur. Kenapa? Gatal, nggak biasa pakai baju mahal. Ada seorang sahabat, saya lupa itu Abdurrahman bin Auf kalau saya tidak salah, bajunya sutra. Kalau pakai bahan biasa, badannya gatal. Wol, ya, baju katun gitu tuh nggak biasa, gatal bajunya. Nah, kepada dia Rasul membolehkan, kepada yang lain Rasul nggak membolehkan. Kenapa? Bagi dia khusus. Kenapa? Karena ada doror, ada kerusakan baginya kalau dia pakai sutra. Nah, beda dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki simple, ringkas, perempuan tidak. Ya, ini bagi jamaah yang mendengarkan yang di atas bisa melihat dari slide. Nanti kalau slide-nya mau boleh di copy ke bawah, silahkan diambil ya. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan jelas lebih detail lagi. Kenapa? Wanita itu sepanjang zaman itu selalu jadi bahan konsumsi objek seksual dari kaum laki-laki. Sepanjang zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan perempuan dengan cara mengatur aurat mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Asma binti Abu Bakar datang ke rumah, Rasulullah kemudian memalingkan pandangan dan mengatakan, "Wahai Asma, tidak layak wanita yang sudah baligh menampakkan kecuali hadza wa hadza." Tidak layak wanita muslimah, tidak boleh wanita muslimah yang sudah baligh menampakkan kecuali ini dan ini. Jadi yang boleh nampak kepada yang bukan mahramnya bagi wanita hanyalah wajah dan telapak tangannya saja. Ini bedanya. Kalau Islam, ya, itu memang karena aturannya sangat detail, wanita diatur sedemikian rupa, ya. Maka bagi laki-laki tidak ada kewajiban pakai khimar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mulai hari ini jangan lagi bilang bahwa kerudung itu jilbab. Tolong, jangan. Kenapa? Beda. Jadi jangan bilang, si Ani udah pakai jilbab. Padahal maksud kita apa? Kerudung. Kerudung itu bukan jilbab, Mas. Jilbab itu bukan kerudung. Beda. Ya, beda. Ya, kenapa beda? Nasnya yang berkata beda. Ya, kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, ya. Hendaklah katakan kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya hingga dada. Perhatikan baik-baik. Bukan jilbab. Lihat ayatnya. Wala yudribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung hingga dada. Dikasih batasan, coba detail ya. Jadi bukan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung. Udah. Sampai mana? Dijelaskan di sini, ditakyid. Nanti kalau belajar ya ulumul Quran ada istilah takyid, dibatasin. Sampai mana batasnya? Sampai dada. Jadi kalau istri antum pakai kemudian dilinting-linting di leher, kemudian ditarik ke atas, nah itu salah pakai berarti. Ya, makainya itu nggak perlu dilinting-linting, pokoknya make dijatuhkan. Brek. Kalau orang Malaysia bilang namanya kerudung labuh. Kerudung labuh itu gimana? Dilabuhkan. Mana batasnya? Dada. Dipanjangin boleh? Boleh. Dikurangin jangan. Nih, jelas. An-Nur 31. Ayatnya jelas. Kalau dalam belajar fikih nanti belajar ulumul Quran, ini namanya
Qat'i subut, qat'i dilalah. Nasnya Al-Qur'an qat'i, penunjukannya juga qat'i, enggak ada istihadi. Jadi nanti kalau ada pendapat ulama masuk TV, kemudian masuk YouTube, dia bilang apa? Jilbab itu enggak wajib, kerudung itu enggak wajib, karena mereka mengatakan kerudung dan jilbab pakaian orang Arab. Pendapat itu tertolak, sama sekali bukan pendapat Islam. Kenapa? Karena Islam justru memerintahkan kepada wanita untuk menutup dada mereka, ya. Nah, kemudian kalau kepada perempuan ada yang namanya jilbab. Nah, ini beda lagi. Ya, ini di Botani sekarang lagi banyak jualan kerudung dan jilbab. Ya, saya bilang sekali lagi ya, kerudung dan jilbab. Saya nggak bilang jualan jilbab saja. Kenapa? Karena jilbab itu beda, kerudung itu beda. Ya. Nah, jilbab, apa itu jilbab? Ya, bagi yang di atas coba perhatikan di layar. Jilbab itu nasnya beda lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Ahzab 59. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi kulli azwazika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai para nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Tuh, beda. Ya. Dan jilbab itu mengulur, yang namanya mengulur, yang namanya menjulur itu tidak berpotongan. Jadi kalau istri antum, ya belum nikah kan antum? Nah, nanti kalau punya istri, ya belikan jilbab, bukan jitong, atau jitong. Istilah akhwat itu jitong, jilbab potong. Jadi bajunya gini nih, begini, baju atas, terus dia pakai rok. Nah, itu enggak syar'i. Menurut pendapat yang saya tabani. Kenapa? Itu bukan jilbab. Tapi sudah menutup aurat. Sudah, tapi bukan jilbab. Kenapa? Karena jilbab itu dia julur. Yang namanya julur, potongan enggak? Enggak, dia ser gitu. Ya, nih, julur. Nah, gitu. Ya, kalau bahasa Indonesia disebut gamis. Gitu, gamis. Ya, jadi terjulur kayak terowongan. Irkha ilal asfal, turun. Ya. Kemudian gimana? Kemudian di bagian dalam itu memakai lagi lapis celana. Supaya apa? Supaya tidak berbentuk, supaya tidak transparan, supaya tidak kelihatan bagian dalamannya. Ya, untuk ibu-ibu, akhwat mohon didengarkan. Sekali lagi saya ingatkan, nggak boleh pakai baju tipis di depan yang bukan mahram. Jalan ke mall, mohon maaf sering mungkin ngelihat ya, apalagi bapak-bapaknya ya, matanya tajam. Ya. Itu kalau ngelihat baju, dia pakai jilbab tapi ngeplek, ketat. Ya, full pressed body. Jadi ininya kelihatan bentuknya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu yang disebut Rasulullah SAW kasiyat ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Ya. Jadi Islam jelas sekali. Dan kapan ini dipakai? Ini dipakai ketika keluar rumah. Ketika di dalam rumah seorang wanita tidak wajib pakai jilbab, hanya sekedar menutup auratnya semata. Ya, kerudung, celana panjang atau baju potong, kemudian tangan panjang, wajah dan tangan terlihat, cukup. Ya, tidak lebih gitu. Nah, jadi apa itu jilbab? Menurut Ibnu Katsir, ya, mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian rangkap di atas kerudung, serupa baju kurung sekarang. Tuh, Ibnu Katsir loh. Ya, ngomong seperti itu. Ibnu Katsir itu zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Beliau mengatakan seperti itu. Ibnu Hazm berkata, jilbab dalam bahasa Arab, karena jilbab itu bahasa Arab, maka kita tanya orang Arab, apa itu jilbab? Jilbab, ya, dinyatakan oleh Nabi SAW ialah busana yang menutupi seluruh badan dan tidak hanya sebagiannya. Tuh. Jadi bukan baju potongan. Sekarang saya lihat banyak perempuan pakai baju potongan tuh. Sininya atasan terus bawahnya rok, atau atasan terus bawahnya celana panjang. Itu bukan jilbab. Sudah menutup aurat? Sudah, tapi belum pakai jilbab. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, berpendapat seperti kain penutup atau serupa kain yang lapang yang dipakai oleh wanita-wanita bangsa Arab berupa tutup kepala yang meliputi seluruh pakaian. Tuh. Ya. Perhatikan baik-baik ya, nanti jangan sampai
Nanti ditanya sama istrinya, "Mas, jilbab itu apa? Kerudung itu apa?" Malah nggak ngerti. Ya, sekali lagi perhatikan baik-baik. Ibnu Mas'ud berpendapat jilbab itu serupa kain penutup yang lapang dipakai oleh wanita-wanita bangsa Arab berupa tutup kepala yang meliputi seluruh pakaian. Mereka malah begini makainya. Maka nggak usah heran kalau kita ke Timur Tengah itu mereka pakai bajunya begini, kayak satu pakaian satu rangkap gitu. Ya, jadi kayak selimut. Ya, jadi manjang gitu. Ya. Nah, ini menurut pendapat para ulama. Oleh karena itu, dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia yang disusun oleh Munawir, nanti bisa dilihat, tebal kamusnya, namanya Kamus Munawir. Bisa dilihat apa makna jilbab. Jilbab didefinisikan sebagai baju kurung yang panjang sejenis jubah atau abaya. Mau tahu? Kalau lihat nanti bajunya atau jilbabnya Fatimah, ya, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jilbabnya begitu, lurus. Bentuknya begini. Nah, gitu. Jadi bukan potongan. Jadi kalau ada yang pakai jilbab potongan, itu keliru dari sisi pemakaiannya, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika diturunkan firman Allah, ya, wala yudribna alaihinna min juyubihinna, maka kaum perempuan Ansor, orang Madinah, keluar, ya. Kemudian mereka langsung pakai hordengnya, dipakai selimutnya diambil, langsung mereka keluar seperti burung gagak yang hitam. Kenapa? Karena mereka pakai hordeng, pakai selimut langsung dipakai seperti burung gagak hitam karena tertutup seperti tutupan selimut, langsung prep gitu. Ya, nah itu bedanya orang-orang mukmin dulu, mukminah dulu dengan sekarang. Kalau sekarang gapatar, ya. Apa tuh gapatar? Gerakan apa-apa entar. Disuruh pakai jilbab entar, ya. Disuruh sholat entar. Disuruh baca Quran entar. Disuruh sedekah entar. Nah, itu gapatar tuh. Ya, kalau zaman dulu enggak. Mereka diperintah jilbab, langsung detik itu juga ambil hordeng, ambil selimut, tutup langsung. Ya, ini bedanya kita dengan mereka. Nih, lihat hadisnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik gadis-gadis merdeka yang sedang haid maupun yang sudah kawin. Mereka sedang haid tidak mengikuti sholat dan hanya mendengarkan tausiah-tausiah kebaikan kepada kaum muslimin. Maka Ummu Atiyah berkata, tuh, nih perhatikan hadis ini. Ummu Atiyah bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ada seseorang di antara kami yang tidak punya jilbab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hendaklah ia dipinjamkan jilbab oleh saudaranya atau memakai jilbab wanita lain yang sedang tidak dipakai. Hadis ini menyatakan bahwa tidak boleh, tidak ada alasan wanita muslimah yang sudah haid keluar rumah kecuali memakai jilbab, walaupun minjam, sampai kayak gitu. Berani banget tuh. Ya, coba ini masjid yang paling berat godaannya dari dulu. Ya, ini masjid kan baru direnovasi. Saya dari mulai masjid ini tua, saya udah ngisi pengajian di sini. Itu Kang Eman saksinya. Ya, masjid di sini tuh godaannya paling berat. Begitu assalamualaikum warahmatullahi SPG. Assalamualaikum warahmatullahi SPG lagi gitu. Ini masjid paling berat godaannya. Ya, masjid ini sama masjid raya sama itu. Ya. Nah, jadi berapa banyak wanita muslimah yang berani keluar rumah nggak nutup aurat, nggak pakai jilbab, tapi mereka pasti takut keluar rumah kalau nggak pakai helm, apalagi naik motor lewat Sudirman sama Pajajaran. Berani nggak, Pak? Coba istri antum keluar rumah, berani nggak pakai helm? Pasti takut. Kenapa? Takut ditangkap polisi. Tapi berapa banyak muslimah yang berani atau tidak berani keluar rumah nggak pakai jilbab? Banyak yang nggak berani. Mereka menentang Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, berapa panjang? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Berapa panjang jilbab itu? Jilbab berapa panjang? Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memanjangkan atau mengulurkan pakaiannya supaya diperhatikan orang, Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat.
Ummu Salamah berkata, lalu bagaimana halnya dengan wanita-wanita yang pakainya panjang ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, turunkan, panjangkan 1 jengkal. Ummu Salamah berkata, kalau demikian kakinya masih terlihat ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul bersabda, turunkan lagi 1 hasta, jangan lebih. Hadis ini menyatakan bahwa baju atau jilbab wanita harus menutup mata kaki mereka, bahkan kaki mereka tidak terlihat. Kalau mereka pakai kaos kaki, maka mereka boleh hanya sampai tumit. Tapi kalau kemudian mereka tidak pakai kaos kaki, jilbabnya harus terulur panjang sampai menyeret. Itu batasannya. Jadi nggak boleh kalau nggak pakai kaos kaki ngatung gitu, nggak boleh. Ya, justru perempuan malah ya irkha ilal asfal, ya terseret gitu ya. Nah, pertanyaannya, saya seorang wanita yang memanjangkan atau mengelurkan ujung jilbab. Tuh, perhatikan hadis ini. Sampai menutup mata kaki, tapi harus berjalan melalui jalan yang kotor. Rasulullah bersabda, nanti dibersihkan oleh jalan lain yang sesudahnya. Faham maksudnya? Jadi nggak boleh istri antum pakai jilbab, tapi ada lumpur, tapi gini jalannya. Ah, itu nggak boleh. Ya, jadi gimana? Ya kalau sudah pakai jilbab, maaf ya, kalau sudah pakai jilbab, ya, kalau sudah pakai jilbab, ada lumpur, ada becek, ya udah, jalan aja biasa aja. Ya, sama istri saya juga begitu. Tapi Ustadz bawahnya kotor dong. Ya memang begitu. Makanya di rumah suami, ya itu harus sungguh-sungguh bekerja agar apa? Bisa beli mesin cuci yang bagus untuk istrinya. Ya, saya beli mesin cuci yang gede supaya apa? Jilbab istri saya itu bisa bersih bawahnya. Gitu. Karena apa? Ini kotor, keseret. Biasa itu. Ustadz nanti gimana? Nanti kan kotor. Nanti tanah yang bersih itu akan membersihkannya, kata Rasulullah. Jadi nggak boleh. Ada lumpur diangkat. Jadi kalau lagi macul gimana Ustadz? Lagi bersawah gimana? Ya tetap dipakai. Ya, bukan kemudian dilipat, dilinting terus wah gitu terus tangannya juga dilinting gitu ya. Ya sudah, itu mah udah buka aurat namanya. Ya, tetap dipakai. Seorang wanita dari Bani Abdil, ya, Ashal berkata, "Ya Rasulullah, kami berjalan melalui jalan yang basah. Maka apakah apa yang harus kami lakukan?" Rasul bersabda, "Bukankah jalan yang berikutnya lebih baik?" Dia berkata, "Benar ya Rasulullah." Lalu Rasul bersabda, "Yang kotor akan dibersihkan oleh jalan yang sesudahnya." Berarti apa? Ya biarin aja. Udah. Ya, sebagian ahwat saya lihat pakai terus ada banjir, ada becek, diangkat, kelihatan betisnya. Wah, berarti belum paham. Ya udah biarin aja, memang begitu. Memang jilbab itu dipakai memang untuk baju luar yang biasa kotor, nggak apa-apa. Ya, jadi harus paham ya. Ini bapak-bapak kalau paham, tolong sampaikan pada istrinya. Ini hadisnya ada, bukan ngarang, bukan ngaco, bukan kata ustadz, tapi kata Rasul. Ya, nah kita lihat lagi. Jilbab itu tidak tipis dan nggak boleh ketat. Dalilnya mana? Dalilnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian tipis. Lalu Rasul berpaling dan menyatakan kepada Asma, "Wahai Asma, tidak layak wanita yang sudah baligh menampakkan kecuali hadza wa hadza." Jadi nggak boleh bajunya tipis. Pernah lihat ya Pak ya? Nerawang. Ya, apalagi kalau kena matahari membentuk, ya itu nggak boleh. Jadi gimana? Harus tebal, tidak membentuk tubuh, tidak tipis, tidak transparan. Ini ya dalilnya. Kemudian, ya jilbab itu gugur bagi wanita tua. Bagi wanita-wanita tua yang telah berhenti dari masa haid dan mengandung, yang tidak ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar mereka atau jilbab. Dengan masalah tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik kepada mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau sudah sepuh, ya itu boleh. Sebagian ulama mengambil pendapat ini boleh, tidak wajib lagi mereka pakai jilbab. Ya, jadi sudah dicabut uzurnya. Ya, nah baik, ini contoh-contoh berpakaian, ya, yang mana yang benar, mana yang salah. Ayo kita lihat gambarnya. Yang di atas juga bisa mungkin melihat gambarnya ya, ada di layar ya. Baik, kesalahan gambar A, kita lihat ini. Kain yang dipakai terlalu singkat, padat dan tepat gitu ya. Coba lihat ini bajunya. Ya. Ketat, singkat. Ini kaki masih kelihatan nih.
Menurut riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i dari Ummu Salamah, ya Rasulullah, bagaimana perempuan akan berbuat kain-kain mereka, ya, yang sebelah bawah? Rasul mengatakan, hendaklah mereka memanjangkan barang sejengkal dan janganlah tambah lagi. Jadi harus tambah, ya. Dan ini nggak begini, nggak potongan, ya. Kesalahan gambar B, ya. Kerudungnya itu tidak nutup dada. Pernah ngelihat yang begini? Sering, ya. Jadi sudahlah memang bukan jilbab, kerudungnya nggak sampai dada, jadi ditaruh di leher, dilipat-lipat. Nah, ini tidak sesuai. Kesalahan gambar C, ya, kerudungnya sudah tidak nutup dada, tangannya masih kelihatan. Pernah ngeliat ya? Biasa di mall ini, ya. Kemudian kakinya juga masih kelihatan, ya. Kesalahan gambar E, nah ini sudahlah kerudung, badannya berbentuk dan pakai celana panjang. Padahal celana panjang itu bagi perempuan itu adalah baju dalamnya. Jadi kalau pakai celana panjang itu berarti pakai baju dalam, ya. Jadi baju dalam dipakai di luar nggak boleh, ya. Ini berbentuk, ya. Ini kerudungnya juga sampai leher. Nah, kesalahan gambar D, coba perhatikan, kerudungnya sampai dada, ya. Badannya udah panjang ini, tapi dia ngepres, jadi bentuknya kayak biola. Ya, pernah ngelihat? Jadi kalau dia make tuh berjalan dia sampai susah. Kenapa? Terlalu ketat bajunya. Ya, jadi apa? Kayak kijang gitu, ya. Full pressed body. Ya, masih ingat kalau mobil kijang zaman dulu ada tulisan full pressed body gitu. Ngepres. Pernah ngelihat ini kue lemper. Ah, kue lemper tuh gitu, padat, tep, gitu ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Kemudian apa? Gambar F. Nah, gambar F ini udahlah tangannya pendek, ya. Tidak berujung kaki, ini belah. Tuh, maklum perempuan ini kreatif, ya. Perempuan itu aneh-aneh baju-bajunya. Kalau baju laki-laki simpel-simpel dari dulu gini aja. Nggak ada di sini ada bunga-bunga, di sininya kancingnya ke sini, nggak ada. Ya, perempuan coba lihat, kerudungnya aja bisa beraneka ragam jenis. Ada yang kupingnya ketutup, ada yang enggak, ada yang diputar ke sini, ada yang cara bukanya dari sini, macam-macam. Ya, saking kreatifnya, udah seperti ini dibelah, tuh, dibelah. Sret. Biasanya ini pramugari salah satu penerbang pesawat di Indonesia, ya salah satu pesawat di Indonesia pramugarinya gini, udah pendek, ketat, belah lagi, dan belahnya tinggi segini. Jadi kalau misalnya dia ngantar barang, naikin barang, nah itu kelihatan begitu. Ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena jelas tidak syar'i, ya. Nah, jadi kita simpulkan kalau kita bicara jilbab dan wanita muslimah, maka ini namanya khimar. Tuh, ya. Udah jelas ya, yang akhwat juga ya. Kemudian ini menutup dada, kemudian inilah yang namanya jilbab. Oke. Kemudian longgar, tidak transparan, kemudian dia menutup mata kakinya dan di bawahnya pakai kaos kaki lagi. Pakai sepatu lagi, jadi nggak kelihatan kakinya. Kenapa? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, berarti kaki wanita itu aurat. Ya, nah ini jelas ya gambar kartunnya seperti itu. Nah, muka boleh terlihat. Ustadz, itu gimana ya kalau sebagian muslimah itu bercadar? Ini ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah cadar atau burqa itu wajib atau tidak? Kalau saya ngambil pendapat tidak wajib. Kenapa? Karena ternyata dalilnya itu ditaksis, ditakyid untuk hanya istri-istri Rasul wajib bercadar. Selain istri Rasul tidak wajib pakai cadar, gitu. Ya, jadi kalau istri antum kan bukan istri Rasul, atau antum mau jadi Rasul baru. Kalau antum menjadi Rasul baru, ya pakai aja gitu. Kalau saya ngambil pendapat enggak gitu. Bukan berarti, berarti Ustadz ingin agar terlihat wajahnya. Bukan, karena dalilnya membolehkan. Udah selesai. Nggak boleh kita ngomong apa-apa karena dalilnya membolehkan. Berarti dalil membolehkan gimana? Ya Allah membolehkan. Kita mau ngomong apa? Allah membolehkan. Udah selesai. Ya, jadi ada yang pakai begini tutup, ada yang juga ditutup semua. Jadi cuma kelihatan jaring-jaring begitu. Itu gimana? Nggak boleh dicela, nggak boleh dihina. Kenapa? Itu pendapat Islami. Hormati pendapat itu. Kenapa? Ada dalilnya. Silahkan. Tapi juga jangan bilang bahwa orang yang menampakkan wajah dan telapak tangan nggak syar'i, nggak nyunah. Nggak boleh begitu. Nggak pantas. Ya, karena ini kita sama-sama ngomong dalil, bukan ngomong hawa nafsu. Kalau ngomong dalil, ketemu dalil. Ya, nah jadi nggak boleh bilang, wah ini mah
pokoknya yang nggak purdoh, yang nggak cadar, nggak nyunah, berarti nggak syar'i. Berarti apa? Finnar. Itu nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu ya. Nah, jadi ini ya. Ini nih, nah baju rumahnya. Nah, apa keuntungan taat kepada Allah? Keuntungan taat kepada Allah hemat. Ya, di rumah saya, nanti kalau masuk rumah saya, nanti saya perkenankan masuk kamar saya. Di kamar saya nggak ada meja rias, nggak punya. Kenapa? Istri nggak pernah pakai eyeshadow, pakai apa? Bulu mata anti badai gitu ya. Bulu matanya tebel gitu. Kemudian pakai tato di sini istri saya nggak ada. Di sininya biru, di sininya merah, ya. Di sini pakai agak supaya kelihatan merona gitu ya, kemerahan. Nggak pernah. Jadi gimana? Hemat. Yang belum nikah siapa? Yang belum nikah. Belum nikah. Nah, cari istri yang kayak gini. Supaya apa? Bisa nabung. Ya. Istri yang kayak gini enak, hemat. Nggak pernah banyak rias, ya. Yang kedua, istri yang seperti ini, ya, itu nggak katrok, deso dan ketinggalan zaman. Ya, jadi tuh lihat. Ini pakaian zaman apa nih? Pakaian zaman apa? Pernah nonton film ini nggak? Apa? Film apa namanya? Hah? Apa? Flintstone, betul. Mobilnya Flintstone gimana? Nih mobilnya Flintstone. Ya, ini keluarga Flintstone, keluarga zaman batu. Baju istrinya segini, baju suaminya segini, ini Flintstone tuh, keluarga. Tuh. Ya, tuh keluarganya istrinya tuh. Nah, sama anak-anaknya juga begitu. Ya. Kita itu bukan zaman Flintstone. Kita itu udah turunkan syariah. Ya, jadi kita nggak perlu niru-niru zaman Flintstone. Ya, Anda tidak dapat menghentikan mereka, tapi Anda dapat melindungi diri Anda. Lihat baik-baik. Kalau orang yang ditutupi, lalat segen, lalat hormat, lalat nggak mau hinggap. Dalam artian apa? Lalat nggak mau menghinakannya, mencicipinya. Tapi kalau dibuka, tuh kan, nginggap semua tuh. Berani colek, berani pegang, berani nempel. Kenapa? Yang Anda sendiri bajunya nantang. Coba perhatikan ayat tentang zina. Apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fazlidu kulla wahidin mi'atan jalda. Pezina wanita dan pezina laki-laki. Kenapa Allah sebut wanita dulu baru laki-laki dalam urusan zina? Kenapa? Karena perzinahan terjadi wanita yang ngundang duluan. Laki-laki kalau nggak diundang dia nggak datang. Nggak datang dia. Coba deh, ini lagi diundang nggak sekarang? Mau datang kemana antum? Ada datang. Tapi coba tiba-tiba jalan nih, cek ngantar teh, bajunya segini. Terus di atasnya segini, ngantar teh ke Ustadz Fatih. Undang nggak dia nih? Dia ngundang. Wah, Kang Eman lihat, astagfirullahaladzim. Nah, Kang Eman merasa diundang. Akhirnya gimana? Kang Eman datang. Nah, tapi kalau bajunya ditutup, bajunya sopan, hormat, enggak orang. Masya Allah, akhlaknya baik banget ya. Yang datang gimana? Kehormatan, kemuliaan, dan keagungan. Beda. Ya, jadi beda ya. Yang demikian itulah supaya mereka mudah untuk dikenal karena mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, ini sekedar foto saja ya. Bukan memotivasi, bukan juga memotif aksi gitu ya, enggak gitu ya. Cuma sekedar foto. Ya, kebetulan ini syar'i. Ya, saya sendiri belum sampai level melakukan ini gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik-baik pula. Jadi kalau mau dapat istri yang baik, antum perbaiki diri dulu. Insya Allah nanti datang yang baik, yang pantas untuk kita. Nah, oleh karena itu jadilah kita spesial. Ya, karena yang jadi spesial ini sangat sedikit dan kita aman dari azab Allah. Ya, perhatikan hadisnya. Ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Ya, siapa mereka? 1, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan 2, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tuh,
berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. Di hadis yang lain dikatakan wanginya surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi antum 40 tahun perjalanan, wanginya udah kecium. Tapi orang yang seperti ini, bajunya tipis, transparan, lenggak-lenggok, sininya kayak punuk unta, miring-miring begitu, itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Ini ancaman. Nas ini menyatakan apa? Haram hukumnya. Nah, oleh karena itu, jadilah kita seperti orang-orang yang Rasulullah SAW kabarkan. Apa kata Rasulullah? Bada al-Islamul ghoriban wa yasa'uddu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Dulu Islam datang dalam keadaan asing dan akan muncul kembali seperti awalnya, yakni asing. Dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing di tengah zaman yang mengasingkan syariah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka hari ini zaman adalah zaman di mana seperti kita memegang bara api yang panas. Rasulullah SAW bersabda, nanti di belakangmu akan ada hari-hari penuh kesabaran. Perhatikan ya. Nanti di belakangmu akan ada hari-hari penuh kesabaran. Sabar pada hari itu seperti halnya memegang bara api yang panas. Coba, nggak dipegang, butuh. Dipegang, panas. Panas, nggak enak. Ya, orang pada makan riba, bapak nggak makan riba. Aneh pak. Coba, apalagi beliau pengusaha. Di mana pengusaha nggak pakai riba? Susah. Pinjaman bank semuanya. Terus mau gimana? Ustadz, kalau saya nggak pakai bank, gimana bisnis saya mau kembang? Mohon maaf ya, saya pengusaha soalnya, jadi saya tahu. Ya, saya punya bisnis restoran ada, ya, kuliner ada. Saya punya bisnis ala nabi ada. Saya punya bisnis kaos ada. Saya punya bisnis IO ada. Saya punya bisnis banyak. Lah kalau sekarang mau besarin bisnis nggak pakai bank, rasanya nggak mungkin. Makanya orang-orang seperti itu, apa kata Rasulullah? Seperti memegang bara api yang panas. Tuh Kang Eman tuh, tukang pijet. Mau besar, mau punya tukang pijet gede, refleksologi, pakai bank gede. Kalau pakai dana-dana investor individu mah kecil. Apalagi nggak pakai dana, wah susah itu bisnisnya. Ya di masjid alumni aja gitu aja. Makanya apa namanya? Seperti memegang bara api yang panas. Tapi Kang Eman, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat ini, lihat baik-baik hadisnya. Orang yang sabar pada hari itu seperti memegang bara api yang panas. Orang yang beramal pada waktu itu akan diberi pahala seperti pahala 50 orang lain yang beramal seperti amalnya. Langsung para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, 50 orang seperti siapa? Dari kalangan mereka?" Rasul bilang apa? Tidak. 50 orang dari kalangan kalian. Jadi pahala orang bersabar di akhir zaman itu pahalanya seperti pahala 50 orang sahabat di atas para sahabat. Para sahabat dijamin masuk surga, mereka mulia. Pahala orang yang berpegang teguh di saat Rasul tidak ada, pahalanya 50 kali lipat dari para sahabat. Masya Allah. Nah, tuh Umar tuh harus sabar itu. Ya, ngembangin bisnis tanpa riba sama. Ya, saya juga ngembangin bisnis nggak pakai riba. Alhamdulillah tuh. Ya udah nyentuh miliaran. Ya jelek-jelek gini pengusaha miliaran kan. Ya walaupun belel-belel begini ya. Udah biasa itu miliar biasa. Nggak pakai riba, malah bank itu udah berapa kali nawarin tuh. "Pak, bagus Pak, saya invest dong Pak." No, enggak. Saya punya investor, jadi investor aja. Ya, nggak mau pakai bank ya. Dan mohon maaf ya, kalau antum seorang pengusaha pakai bunga bank, mohon maaf, itu sebenarnya nggak cerdas secara finansial. Karena apa? HPP produk jadi mahal. Kenapa? Harus bayar bunga bank. Ya, paham? Kalau bagi hasil enggak. Ada hasil dibagi, nggak ada hasil, ya tanggung rugi sama-sama. Sehingga harga produk itu nggak tergantung kepada tingkat suku bunga. Ya, nanti kita belajar lebih dalam ya. Nah, oleh karena itu ya, menutup aurat sebagian daripada ketundukan dan ketaatan kepada Allah, tutuplah auratmu sebelum ditutupkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi yang kami siapkan, ini materi yang kami bawakan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada komentar tentang wanita dan jilbab ya, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana jilbab itu kalau kemudian jilbab itu dipakai dan kotor? Ya. Sementara kita tahu
bahwa sholat itu pakaiannya harus ya bersih dari najis. Ya, nah bagaimana kalau kita tahu bahwa jilbab itu kita pastikan secara ghalabatuz zon, diduga kuat bahwa dia hanya melewati jalan-jalan berdebu, berpasir, dan kita pastikan tidak ada kotoran ya yang disebut dengan najis, maka boleh dipakai pada saat sholat. Ya, sebagaimana para sahabat sholat itu juga pakai sepatu, ya, yang sepatu itu juga berlumpur, baju-bajunya juga penuh lumpur. Bahkan beberapa sahabat itu sholat, beberapa berdarah. Jadi para sahabat itu di sebelah sininya ada yang bekas panah, di sini di darah gitu ya. Itu dipakai sholat. Jadi tidak perlu dibersihkan. Jangan langsung tetesan-tetesan darah langsung dipakai sholat. Itu tidak mengapa. Jadi kalau dia kotor, kalau kotoran itu dipastikan ghalabatuz zon, dugaan kuatnya bahwa dia bukan najis, hanya sekedar lumpur begitu, itu tidak apa-apa, boleh dipakai sholat. Tapi kalau ternyata pas lagi sholat gitu ya, mau sholat di perempuan udah pakai jilbab, kemudian dia pegang begini, ya, dicium, ternyata apa? Kotoran kucing misalnya, tai kucing misalnya, maka dia wajib membuka jilbabnya, menggantinya dengan pakaian yang menutup aurat ketika sholat, baik mukenah ataupun jilbab utuh, karena sudah cukup untuk syarat sholat. Jadi bagi akhwat pakai jilbab syar'i, pakai kerudung, ya itu sudah cukup untuk sholat. Jadi tidak perlu lagi mengganti dengan mukenah gitu. Jadi kalau dia jalan tersapu, hanya sekedar jalan-jalan di sini gitu, nggak ada masalah, sudah boleh langsung dipakai. Ya, tapi kalau dia yakin bahwa Pak, wah ini tadi saya lewat jalan banyak kucingnya, saya khawatir nih baju saya, dugaan kuat saya tai ayam pasti kena nih sama tai kucing di daerah sana nih. Dugaan kuat dia ragu, maka dia boleh menggantinya. Tapi kalau dia yakin bahwa tidak ada masalah, maka dalam posisi berlumpur pun atau ada kena tanah, dia boleh memakainya sholat. Karena sholat itu batal, itu karena ada najis, bukan karena ada kotoran. Paham? Ya, yang saya pahami begitu. Jadi kalau Bapak lihat orang-orang Timur Tengah, orang-orang yang sedang jihad, itu mereka sholat masih pakai sepatu. Coba perhatikan, masih pakai sepatu. Bahkan tas mereka ada yang pakai senjata, bahkan diantara mereka ada yang tangannya puntung, diamputasi, itu masih berdarah-darah. Mereka pas dia sholat dan tidak membatalkan sholat mereka. Karena darah itu, ya, itu sebagian pendapat mengatakan bukan najis, tapi sebagian pendapat lagi mengatakan darah itu najis, makanya dibalut dulu, dibersihkan baru. Tapi sebagian pendapat mengatakan darah bukan najis. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika dia sadar, dia tahu bahwa setelah sholat ternyata bajunya ada najis, baik najis yang menempel atau najis yang karena kotoran hewan tertentu. Jadi kayak kita, mohon maaf, ini ada cicak, ya, cepluk gitu, kena ke baju. Kemudian kok ada hitam-hitam nih, pas kita sholat kita pegang begini, serep gitu ya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita pegang itu kotoran, ya, kotoran cicak itu najis itu. Makanya ya ini harus diperhatikan nih kebersihannya, ya. Nah, bagaimana itu? Ulama berbeda pendapat. Sama seperti antum nggak tahu kiblat di mana, kemudian antum sholat ngadap ke sana. Begitu selesai sholat, yang punya gedung datang, Mas, sholatnya kok ngadap sana? Ini, oh nggak nanya-nanya. Oh iya Mas, saya nggak tahu. Ya udah saya nebak sana kiblatnya. Maka bagi mereka boleh tidak mengulang sholat, ya, jika dia ragu, dia yakin yang tadi. Tapi kalau kemudian dia mau mengulang pun dia nggak ada masalah. Tapi kalau saya ngambil pendapat tidak mengulang, jadi ya sudah gitu. Jadi misalnya udah sholatan ini asar, saya ngadap sana nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mas, mohon maaf, tadi kiblatnya salah. Oh, nggak sholat lagi kalau saya. Jadi ya sudah, gitu. Tapi sebagian pendapat ulama lagi nggak mengulangi. Jadi udah sholat lagi. Sama seperti tadi kotoran. Jadi begitu sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullahaladzim, kotoran. Maka bagi dalil yang saya ambil pendapatnya, ya sudah, gitu. Ya kan kita nggak tahu, karena taunya belakangan. Kalau taunya di depan, nah itu yang berbahaya. Sudah tahu kiblat di sana, sudah tahu, tapi masih kiblat ke sana. Ah, ini beda kasus nih. Sudah tahu bajunya ada najis, dipakai juga sholat. Ah, ini beda.
tapi dia tahu, kan pertanyaannya, Ustadz dia taunya di akhir, paham? Dia taunya di akhir. Jadi begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pas lagi garuk-garuk begini, Astagfirullah, apa ini? Pas dipegang, waduh, kotoran, cicak gitu. Nah, terus gimana? Saya mengambil pendapat tidak perlu mengulang, gitu. Tapi sebagian pendapat mengulang, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti itu pembahasan fikih mazhab arba'in. Ya, jadi arba'ah, fikih mazhab 4 mazhab itu panjang sekali pembahasan tentang apakah mengulang tidak mengulang dan lain-lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengokohkan kesabaran di tengah Islam ini dianggap terasingkan? Bagaimana caranya agar kita tetap kokoh, agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap bersabar di tengah kesulitan yang amat sangat? Yang pertama, tentu kita disyariahkan untuk berdoa. Doa yang disyariahkan kepada kita, ada satu doa, tolong boleh dicatat, boleh dihafal karena doanya pendek banget ya di Quran surat Ali Imran kalau saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma afrik alaina sabran. Ya Allah, afrik farago, berikan anugerah kepada kami sabron. Afrik alaina, jadi kalau saya tanya sama sahabat saya yang jago bahasa Arab, itu afrik alaina sabron, itu maksudnya apa? Ini air kalau dituang, ada sisanya lagi nggak di sini? Masih ada sisa? Berarti belum afrik alaina. Jadi harus sampai kering. Paham? Jadi maksudnya apa? Ya Allah, afrik alaina sabron. Ya Allah, tumpahkan, curahkan securah-curahnya kepada kami kesabaran. Ya. Jadi ya Allah, curah securah-curahnya kepada kami kesabaran. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh cek nanti Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya coba nanti cek ya kalau saya tidak salah hafalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffa min sabarin bighairi hisab." Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Ya, pahala tanpa batas. Ini gedung ada batasnya enggak? Ada, tuh ada batasnya. Alam semesta ini ada batasnya enggak? Ada. Nah, ada pahala tanpa batas. Apa itu? Sabar. Jadi pengusaha tanpa riba, sabar, berat itu. Ya, ngomongnya enak, sabar ya. Waduh itu sakit itu. Ya, tapi pahalanya gimana? Pahalanya setara dengan pahala 50 kali lipat dari para sahabat. Masya Allah. Ya, ini bagaimana? Yang pertama doa dan saling mendoakan. Antum doakan saya juga doakan antum semua agar apa? Bersabar. Ya, bersabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam ketaatan. Satu. Yang kedua, bagaimana agar kita memiliki kesabaran yang kuat dan sehingga kita layak mendapatkan pahala seperti pahala 50 kali lipat dari para sahabat? Berarti kita harus hidup di komunitas-komunitas yang akan menguatkan kesabaran kita. Jadi kalau antum cari komunitas, misalnya berteman dengan teman-teman Umar, bertumpul lagi dengan orang-orang soleh, ya. Kalau pengusaha, kumpul lagi sama pengusaha-pengusaha soleh. Agar apa? Agar kesabarannya dikuatkan. Karena apa? Karena kita akan kuat kalau melihat lingkungan, melihat teman. Ya, itu. Yang kedua. Jadi yang pertama doa, ya. Allahumma afrik alaina sabron. Ya Allah, tumpahkanlah kepada kami setumpah-tumpahnya kesabaran. Nah, gitu kalau terjemahan Indonesianya gitu, afrik alaina sabron. Ya. Jadi ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran yang amat sangat. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Agar apa? Agar kesabaran kita semakin kuat. Yang ketiga, bagaimana agar kita pada saat seperti ini, ya, ketika jilbab justru dianggap aneh, teroris, gitu ya. Ketika orang berjenggot malah dicukur di mana ya? Di Tajikistan. Di Tajikistan itu sekarang presidennya itu mencukur semua jenggot. Jadi kalau antum berjenggot di Tajikistan itu sekarang harus licin. Ya, kalau bapak nggak boleh tuh pak. Sampai kayak gitu nggak boleh. Harus bersih pak. Ya, harus bersih, licin.
di Tajikistan. Siapa yang mencukurnya? Pemerintah meminta kepada seluruh yang berjenggot dibersihkan. Ya, di Kementerian BUMN jenggot panjang, celana cingkrang nggak boleh, nggak boleh masuk di Kementerian BUMN. Coba bayangin, sampai kayak gitu, ya. Nah, jadi gimana? Ya sabar gitu. Bagaimana kesabarannya? Ya udahlah resign aja, cari aja kerjaan lain ya, gampang, ya. Allahu yarzuqu mayyasa bi ghairi hisab. Nggak perlu takut, rezeki mah ada di mana aja, ya. Kang Eman terapi itu banyak dapat rezeki ya. Panggil sana panggil sini sampai saya telepon nggak bisa dihubungin. Kenapa? Saking kebanyakan klien. Ya, nggak usah takut lah, rezeki mah di mana aja ya. Orang jualan kopi juga bisa dapat rezeki, orang jual urut juga bisa dapat rezeki ya. Cicak aja dapat rezeki ya. Walaupun makanannya nyamuk. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga, kita ini harus ya selain berteman dengan orang-orang yang bersabar, kita ini harus berpegang teguh pada kesabaran dengan cara apa? Banyak memahami Islam. Semakin banyak kita memahami Islam, semakin kuat kesabaran kita, semakin kokoh kesabaran kita. Ya. Nah, oleh karena itu ada 3 tips. Yang pertama doa, yang kedua hidup di teman-teman yang soleh sehingga mengokohkan kesabaran kita. Yang ketiga kita memahami Islam lebih dalam sehingga kita tidak peduli perkataan manusia, tapi kita lebih peduli perkataan Allah. Mau bisnis berat dong mas, gak pakai riba mas. Hari gini gimana bisnisnya mau besar? Padahal Mandiri ngasih bunga loh mas, kecil kok, cuma 0,9, gak sampai 1%. Apa susahnya sih? Masalahnya bukan susah nggak susah. Masalahnya riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, kita katakan seperti itu. Maka apa? Bersabar. Ya, buat ukhti yang bertanya tadi, ya memang kondisi sekarang berat. Ya, pakai jilbab, apa kata orang? Wih, masuk Botani Square diperiksa ketat itu, kayak teroris aja masuk. Apalagi kalau pakai cadar, wah jadi deh. Ya, bahkan apa kata BNPT? Ya, ciri-ciri orang-orang teroris itu, satu, ya suka jualan herbal. Ya. Nah, ruqyah herbal tuh kayak Kang Eman tuh diperkirakan teroris itu. Kang Eman, kenapa suka jual herbal? Tukang urut, tukang ruqyah itu herbal apa? Teroris gitu ya. Sebenarnya harusnya ya jualan ala Nabi juga kena itu karena herbal itu. Berarti yang punya ala Nabi juga teroris. Terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya rajin sholat berjamaah ke masjid. Coba, Masya Allah ya, ciri-ciri teroris itu rajin sholat berjamaah ke masjid. Ya, Masya Allah, ini mengerikan sekali sampai seperti itu. Ya, mendefinisikan terorisme. Meledak bom langsung ISIS, meledak bom langsung suaminya pasti berjenggot, istrinya pakai cadar. Wah udah itu, udah otomatis itu. Ya, jadi berat memang, gak enak sekarang itu. Ya, apalagi saya itu pernah bawa tim cinta Quran itu ke Hong Kong. Ada 2 orang, yang satu namanya Kang Ivan Sofian. Itu begitu di bandara, di imigrasi, langsung dicek itu, scan, lihat penampilan, nggak jenggot, lihat nama, Ivan Sofian. Oke, silakan langsung masuk. Itu di bandara Hong Kong. Tapi guru saya, Ustadz Harun Al-Rasyid, lihat paspor, Harun Al-Rasyid, lihat tampilan, jenggot, jidatnya hitam di sini. Udah ditahan di imigrasi, berjam-jam mas, nggak bisa. Diinterogasi, Anda mau kemana? Saya mau ke konjen. Oke, mana suratnya? Anda tinggal di sini sama siapa? Uangnya berapa bawa uang? Anda mau ke sini berapa hari? Kapan Anda pulang? Apa kegiatan Anda di sini? Wow, panjang itu. Ya. Saya itu pernah ke New Zealand, ya. Itu di bandara ditolak. Ya. Waktu itu padahal jenggot udah dicukur. Topi udah pakai topi pet, celana pakai celana jeans, kurang gaul apa? Tapi wajah nggak nipu. Dia bisa kenal gitu. Anda ke sini ngapain? Untuk travel, untuk jalan-jalan. Mana suratnya? Surat periksa? Enggak boleh masuk. Jadi saya cuma sampai bandara New Zealand. Padahal dari Jakarta ke New Zealand itu, New Zealand tuh bawahnya Australia lagi. Itu 14 jam pesawat. Ya, jadi antum coba nanti bayangin duduk di pesawat 14 jam. Bangun salah, tidur lagi, makan, masih gelap aja, bangun lagi, tidur lagi, masih gelap, 14 jam di pesawat, tiba-tiba sampai bandara, nggak boleh masuk. Kenapa? Nggak sinkron antara yang ngundang dengan wajah Anda, dengan tampilan Anda, dia bisa mencium, penciumannya tajam, ini kayaknya baunya bau-bau ustadz gitu. Walaupun Anda udah cukur mas, cukur, sampai cukur,
Ustadz Yusuf Mansur itu sampai Amerika, Yusuf Mansur loh, ya, itu dicukur bersih, rambut digundul. Saya sampai pangling, ini Ustadz EM apa enggak? Ya, itu baru boleh masuk, dan itu pun pertanyaannya panjang. Kesini ngapain? Kegiatan Anda siapa? Untung yang mempropos itu Ustadz Samsi Ali, imam besar Masjid New York. Kalau enggak boleh masuk. Ustadz Felix Xiao kedatangan kedua kali, padahal namanya Felix Xiao, nggak ada nama-nama Islam. Bukan Muhammad Al-Fatih, wah itu nama Islamnya Muhammad Al-Fatih. Tapi nama pasportnya Felix Yanuar Xiao. Lihat, Felix Xiao, ketik langsung di Google, Felix Xiao. Keluar semua, wah Felix Xiao berbahaya nih. Nggak boleh masuk Amerika. Dan bukan sekedar nggak boleh masuk Amerika, pasportnya langsung distempel, jeder di seluruh negara. Melarang Felix Xiao masuk ke negara itu selama beberapa tahun. Saya lupa berapa tahun, nggak bisa. Padahal Felix Xiao matanya aja nggak ada. Kalau ketawa tuh segaris gitu, nggak ada. Coba, apalagi cuma Fatih Karim gitu, Felix Xiao aja nggak boleh gitu. Ya, jadi masya Allah. Jadi kita ini betul-betul dalam posisi yang sangat amat sulit. Kenapa? Islam itu betul-betul asing dan terasingkan sekarang. Ya, orang berebut tender, kita malah nggak mau main tender. Kenapa? Tendernya suap. Coba, gimana nggak asing? Ya, orang berebut dapat bunga bank, kita malah nggak mau. Orang berebut riswah, suap. Ya, kalau dulu kata teman saya di zaman Soeharto, orang sogok itu di bawah meja. Pak, punten Pak, ada titipan Pak. Ah, gitu. Zaman Soeharto itu. Kalau zaman sekarang sama meja-mejanya. Jadi bukan lagi korupsi di bawah meja, tapi sak meja-mejanya dikorupsi. Ya, saking lapernya orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih di bawah meja. Kalau sekarang sak meja-mejanya dikorupsi. Coba bayangin, susah, berat lah, berat. Ya, jadi pahala mereka setara dengan 50 kali lipat para sahabat. Wah, ini subhanallah. Jadi buat ukhti yang bertanya tadi, bersabar. Insya Allah Allah akan memberikan anugerah pahala tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab.